warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Wita Adina Putri, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang gerak lurus. Dan sekarang kita akan membahas materi fisika tentang hukum Newton. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar yang namanya hukum Newton? Ya, hukum Newton adalah materi fisika yang telah kita pelajarin di SMP maupun di SMA. Namun, kali ini kita akan membahas materi hukum Newton tingkat SMA. Baiklah, kali ini kita akan menganalisis materi tentang hukum Newton, di mana ada materi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu dapat mengetahui hukum Newton serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ruang lingkup materi fisika SMA ini, untuk kelas 1-nya atau kelas 10-nya itu ada hakikat fisika dan prosedur, ada pengukuran, gerak lurus, parabola, dan gerak melingkar, hukum-hukum Newton, usaha dan energi momentum serta tumbukan, dan gerak harmonis. Nah, sedangkan untuk kelas 11-nya itu ada kesetimbangan, dinamika rotasi, hukum Hooke, fluida statis dan dinamis, suhu, kalor dan perpindahan kalor, teori kinetik gas dan termodinamika, gerak dan alat-alat optik. Nah, untuk kelas 12-nya itu ada listrik dinamis dan statis, medan magnet dan industri elektromagnetik, arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik, teori relativitas, fenomena kuantum, inti atom, dan teknologi digital. Kan kita membahas tentang kedalaman dan keluasan materi. Apa sih kedalaman dan keluasan itu? Nah, kedalaman materi adalah rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan materi yaitu ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu. Nah, KD dalam fisika SMP itu apa aja sih? KD IPA fisika SMP itu ada menjelaskan hukum-hukum Newton dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana materinya itu mencakup gaya dan hukum Newton, di mana ada hukum Newton, gaya berat, dan gaya gesek. Sedangkan KD fisika SMA itu menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus, menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Dia adalah melakukan percobaan serta presentasi hasilnya terkait dengan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda pada gerak lurus, di mana materi hukum Newton pada tingkat SMA ini ada hukum Newton tentang gerak, penerapan hukum Newton dalam kejadian sehari-hari, hukum Newton tentang gravitasi, yang mana ada gaya gravitasi antar partikel, kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi, dan hukum Kepler. Nah, berikut ini merupakan peta konsep antara kedalaman dan keluasan hukum Newton. Di mana pada kedalaman peta konsep kedalaman ini dimulai dengan dinamika gerak yang mempelajari tentang hukum Newton, di mana ada hukum Newton 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di mana hukum Newton ini dipengaruhi oleh percepatan, massa benda, dan gaya. Di mana gaya ini ada gaya berat W, gaya normal M, gaya gesek statis, dan gaya gesek kinetik. Sedangkan untuk peta konsep keluasan materi Newton ini, di mana ada gaya dan terbagi menjadi hukum Newton tentang gerak, di mana hukum Newton terbagi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dan dari hukum Newton ini terdapat aplikasinya, yaitu gerak pada bidang datar, gerak pada bidang miring, gerak yang dihubungkan tali, gerak dalam lift, gerak yang dihubungkan tali melalui sebuah katrol. Selain itu ada dinamika gerak melingkar beraturan, di mana ada bola berputar vertikal, ayunan bandul, serta bola berputar horizontal. Nah, di sini urutan penyajian materi hukum Newton. Yang pertama itu kita akan membahas hukum 1 Newton, yang kedua kita akan membahas hukum 2 Newton, yang ketiga kita akan membahas hukum 3 Newton, dan yang keempat kita akan membahas aplikasi dari hukum Newton tersebut. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton ini berbunyi tentang jika gaya yang didefinisikan pada sebuah benda sebagai angka 0, maka artinya benda dalam keadaan diam.
benda akan perlahan bergerak lurus secara beraturan dengan kecepatan yang stabil. Nah, secara sistematis, hukum 1 Newton itu dapat disebutkan sebagai sigma F sama dengan 0. Ini untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman, di mana jika benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, yang kedua ini ada hukum 2 Newton, di mana bunyi dari hukum 2 Newton ini, kecepatan yang dihasilkan sebuah benda akan berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan gaya totalnya. Arah percepatan dan gaya keseluruhan akan memiliki nilai yang sama. Gaya yang ditimbulkan dari hubungan massa benda dengan percepatan akan berbanding lurus dengan gaya yang akan timbul, sehingga rumusnya dapat dituliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Nah, yang ketiga ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika sebuah aksi muncul, maka akan reaksi yang terjadi. Ketika benda memberikan gaya pada sebuah benda lainnya, maka nilai gaya yang akan diterima dan dikeluarkan memiliki jumlah yang sama, tetapi dengan arah yang berbeda. Nah, rumus dari hukum 3 Newton ini dapat dituliskan sebagai sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Nah, untuk menganalisis gerak pada bidang datar ini, kita perlu meninjau gaya-gaya yang bekerja pada bidang datar tersebut. Nah, di sini komponen gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan N kurang W. N itu gaya normal ke atas dan W itu gaya berat ke bawah. Sehingga karena taluknya di sini tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0, N kurang W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan M kali G. Sementara itu, komponen gaya yang bekerja pada sumbu X adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Dikarenakan balok tersebut bekerja terhadap sumbu X, maka di sini benda tersebut memiliki kecepatan, sehingga dapat dihitung sebagai sigma Fx sama dengan M kali A, di mana di sini ada gaya gesek yang bekerja pada sumbu X, sehingga F dikurang F gesekan sama dengan M kali A, F dikurang nu K kali N sama dengan M kali A, dan A sama dengan F dikurang nu K kali N per M. Nah, selanjutnya itu ada gerak dua benda yang dihubungkan tali di bidang datar licin. Seperti gambar ini. Untuk menganalisis gambar ini, kita perlu meninjau gaya-gaya yang bekerja pada bidang datar licin. Di sini ada gaya N, ada gaya W, dan ada gaya F serta tegangan tali. Di sini kita meninjau dari sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak lurus. Berdasarkan sumbu Y, benda A itu bekerja, gaya-gayanya yang bekerja yaitu sigma Fy sama dengan M kali A, di mana di sini ada N dikurang W sama dengan 0, NA sama dengan WA sama dengan M kali B. Sedangkan benda kedua atau benda B, gaya-gaya yang bekerjanya tetap sama. Ada sigma Fy sama dengan M kali A, di sini ada NA, NB, kemudian dikurang WB sama dengan 0, dan NB sama dengan WB sama dengan M kali G. Untuk komponen di sumbu X, untuk benda A, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, di mana di benda A ini terdapat tegangan tali, sehingga sigma Fx sama dengan M kali A, T1 sama dengan MA kali A. Sedangkan benda B, di sini bekerja ada gaya normal, gaya berat, tegangan tali, serta gaya. Di sini berarti F, gaya ke kanan, dikurang T2, tegangan tali ke kiri, sama dengan M kali A. F kurang T2 sama dengan M2 kali A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini dijumlahkan sehingga menghasilkan A sama dengan F per M1 tambah M2. Selanjutnya, penerapan hukum Newton pada gerak benda di... Nah,
Untuk penerapan hukum Newton pada benda di bidang miring kasar ini, kita tinjau bendanya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut terdapat gaya N ke atas, ada gaya W ke bawah, dan di sini dia membentuk sudut alfa, dan di sini ada gaya F gesek. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan M kali A, di mana di sumbu Y ini terdapat gaya normal ke atas N dikurang gaya W ke bawah dikurang W sama dengan 0, N dikurang Mg karena di sini dia membentuk sudut yaitu jadi Mg cos alpha sama dengan 0 sehingga menjadi N sama dengan Mg cos alpha. Benda bergerak terhadap bidang miring sumbu X. Untuk sumbu X, karena benda yang bergerak ini terhadap sumbu X, maka di sumbu X ini terdapat kecepatan sehingga gaya-gaya yang bekerja yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, di mana di sumbu X ini ada gaya berat W sin alpha dan gaya F gesek. Sehingga rumusnya yaitu Mg sin alpha dikurang F gesek sama dengan M kali A, Mg sin alpha dikurang mu K kali N sama dengan M kali A, Mg sin alpha dikurang mu K kali cos alpha sama dengan M kali A, sehingga A-nya sama dengan A sama dengan G sin alpha dikurang mu K kali cos alpha. Selanjutnya ini ada gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol, di mana resultan gaya yang bekerja pada balok A adalah sigma Fa sama dengan Ma kali A, karena di sini percepatannya ke atas Wa kurang T sama dengan Ma kali A. Resultan gaya yang bekerja pada balok B adalah sigma Fb sama dengan Mb kali A, T kurang Wb sama dengan Wb kali A. Selanjutnya ini benda terletak pada bidang yang licin dihubungkan dengan benda lain. Dalam hal ini kedua benda merupakan salah satu sistem yang mengalami percepatan sama, maka berdasarkan persamaan hukum 2 Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma F sama dengan sigma M kali A, di mana Wa sama dengan Ma tambah Mb kali A, Mag sama dengan Ma tambah Mb kali A, dan A sama dengan Ma per Ma tambah Mb kali G. Selanjutnya ini, besarnya tegangan tali T dapat ditentukan dengan meninjau resultan gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Nah, selanjutnya penerapan hukum Newton orang berada di dalam lift. Lift berada dalam keadaan diam atau dalam kecepatan tetap. Di sini tidak ada kecepatan yang mempengaruhinya sehingga sigma F sama dengan 0. N kurang W sama dengan 0. Nah, N sama dengan W sama dengan M kali G. Nah, kedua lift dipercepat ke bawah. Sigma F sama dengan M kali A. W dikurang N sama dengan M kali A, N sama dengan W kurang M kali A, N sama dengan Mg kurang Ma, M sama dengan G kurang A, dan dipercepat ke atas sigma F sama dengan M kali A, N kurang W sama dengan M kali A, N W tambah Ma. Nah baik, sekian materi kita tentang hukum Newton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.